Kembali dengan saya KNH, sahabat Indomedia Kreatif dan sahabat Panglima Mandau dimanapun berada. Selama ini kita melihat Panglima Mandau telah menggunakan pakaian Lamin 1001 Mandau beserta mahkota bulu landak yang ada di rambutnya. Tapi liputan eksklusif kali ini saya akan mengajak sahabatku semuanya menyaksikan bagaimana Panglima Mandau memasang mahkota di rambutnya yang dari bulu landak itu. Suasananya cukup hening di salah satu penginapan di kota Balikpapan. Tentunya jangan lupa bagi yang belum subscribe, dukung terus channel Seni Budaya Pariwisata Nusantara ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sahabat Indomedia Kreatif, sahabat Panglima Mandau, dan sahabat KNH di mana berada, kita saksikan Panglima Mandau saat dandan mengenakan baju kebesaran Lamin 1001 Mandau. Nah, beginilah sahabat Panglima Mandau dan Indomedia Kreatif di mana berada saat dari tim 1001 Mandau mendandanin Panglima Mandau, aksesoris kebesaran dari Lamin 1001 Mandau. Nah, beliau ini adalah ajudannya Panglima Mandau, dan sebelahnya adalah Empu Lamin 1001 Mandau. Empu, tetap semangat, Bu. Semangat. Ya. Dan Empu inilah yang membantu Panglima Mandau di samping Panglima Mandau sendiri untuk membuat mandau. Jadi Panglima Mandau membuat mandau dibantu oleh Empu ini. Siap. Dan ajudannya beliau ini tetap semangat membantu pemasangan aksesoris Panglima Mandau. Bang, semangat Bang. Sip. Nah, jadi sahabat, masang aksesoris Panglima Mandau ini tidak sembarang asal masang. Tentunya ada ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh ajudan Panglima Mandau ini. Jadi pemasangan ini tidak asal pasang gitu ya. Dan cara penggunaan bulu landak ini jangan ditiru, harus yang profesional dan terlatih. Karena ini sangat berbahaya karena tajam, cukup luar biasa. Cucuk watak. Bisa kita lihat bagaimana cara ini pemasangannya bulu landak ini. Dan ini perlengkapan-perlengkapannya. Satu persatu Panglima memberikan pada ajudannya. Jadi tidak sembarang memberikan. Jadi ada ritual tertentu dan bacaan tertentu ya hanya Panglima Mandau lah yang tahu. Kita lihat terus sahabat. Jadi tidak langsung semuanya bulu landak ini diserahkan sama ajudannya, tidak. Dia Panglima satu-satu, karena setiap bulu landak yang diserahkan tuh itu tadi sudah ada ritual-ritualnya. Dan Panglima pun sudah mengetahui dari nomor 1, nomor 2 dan selanjutnya bulu landak ini yang akan terpasang sebagai mahkotanya di Panglima ini. Jadi ada urutannya, tidak sembarang urutan begitu. Dengan kesabaran tentunya ajudan Panglima Mandau ini untuk menata bulu-bulu landak sebagai aksesorisnya Panglima. Tentunya diamnya Empu 1001 Mandau ini pun diamnya sambil berdoa sahabat, bukan diam hanya diam. Dan kita lihat bagaimana wajahnya Empu kita.
itu pun tetap terus berdoa dan berdoa. Dan kalau sudah saat berdoa begini, kita pun tidak berani memanggil ataupun menegur dari Empu Lamin 1001 Mandau ini. Dan saya pun sebagai kameraman hanya bisa meliput begitu, sahabat. Tidak berani juga bertanya atau berbincang-bincang. Kembali lagi sahabat, saya katakan tadi, saya pun sebagai kameramen tidak berani bertanya atau bincang-bincang sama beliau-beliau ini. Diamnya beliau itu diam penuh doa. Ini kita di salah satu penginapan di Kota Balikpapan, karena hari ini mau ada acara atau ada pertemuan. Jadi posisi Bulu Landa ini satu persatu, ajudannya Panglima sudah tahu posisinya. Dan yang luar biasa lagi, Panglima pun tahu dari urutan nomor-nomornya ini. Ya. Padahal tidak ada nomornya di Bulu Landak ini, tapi Panglima sudah tahu urutan yang mana. Inilah keseruannya. Dan saya juga tidak berani kembali lagi untuk bertanya. Dalam kesempatan ini juga ada Abah Guru Kadap yang turut serta melihat di ruangan ini. Abah Guru Kadap ini adalah salah satu sesepuh di Lamin 1001 Mandau. Dan ini memang penuh ritual dalam pemasangan ini. Satu persatu dipasang dengan penuh doa. Dan sekarang doanya selain empu berdoa, juga Abah Guru Kadap juga turut serta membantu doa. Dan ketelitiannya satu persatu sudah mulai banyak terpasang. Inilah ajudan dari Panglima Mandau yang selalu setia keberangkatan Panglima Mandau, beliau selalu mendampingi. Kita lihat terus bagaimana keseruannya pemasangan aksesoris Panglima Mandau ini. Penuh suasana magis gitu. Dan ini aksesoris yang ini memang luar biasa, tetap penuh doa. Ini seperti apa, aksesoris ini memang aksesoris yang tidak tertinggal. Dan ini cucuk kondenya Panglima, bukan cucuk konde biasa, tapi sebangsa pusaka gitu. Iya. Nah, udah selesai pemasangan mahkota. Panglima mulai masang aksesoris yang di badannya. Jadi beliau masang sendiri kalau yang di badan. Yang tadi yang bulu landak itu dibantu oleh asisten. Dan tetap asisten beliau ada Abah Guru Kadap, Empu,
tetap juga memperhatikan, turut-turut berdoa gitu. Jadi sahabat, kalau di antara sahabat ada berada di ruangan ini, terasa sekali gitu. Terasa sekali aura-aura di sini. Ya mungkin kalau yang awam mungkin ada terasa agak sedikit kayak apa gitu ya. Saya juga merasakan di sini memang. Ya. Makanya kami ruangan ini sunyi senyap. Hanya saya yang bersuara nih. Hanya saya yang bersuara. Saya minta izin sama Panglima Mandau untuk membuat narasi ini langsung. Jadi saya mendapatkan izin. Tanpa dapat izin ya saya juga nggak berani. Nah, beliau masang dengan baju-baju kebesaran beliau. Suasana seperti tegang gitu sahabatku. Suasana luar seperti tegang. Kami biasa saat bercanda, tapi saat ritual begini tidak ada kami suara yang keluar gitu. Kembali lagi tetap suasananya beliau pun tegang. Tadi Guru Kadap, asisten pembantu beliau nih yang tengah, terus Empu, dan asisten beliau juga yang selalu merias beliau, tetap tegang. Dan sahabat, mungkin kita akan turun ke bawah. Asisten beliau tuh, apa yang dipegang tuh, ini kalau kendi ini dari kayu gitu, banyak, mungkin banyak dijual mungkin, tetapi isinya yang tidak diperjualbelikan, dan luar biasa ini. Tidak sembarang orang yang bisa pegang ini. Ini pun asisten beliau ini karena dapat mandat dari Panglima langsung. Jadi tidak sembarang orang yang pegang ini. Kembali lagi kita lihat bagaimana Panglima Mandau sedang berpakaian kebesarannya. Biasanya Panglima Mandau ini untuk memakai pakaian kebesaran kurang lebih waktunya itu 1 jam. Jadi tidak saya rekam semuanya sahabat. Tidak saya rekam full sampai 1 jam. Kita lihat terus. Saya juga sebelumnya minta izin juga sama Abah Guru Kadap. Di samping dapat izin Panglima Mandau, saya minta izin sama Abah Guru Kadap untuk meliput ini. Juga sama empuknya pun saya minta izin. Alhamdulillah dari beliau-beliau ini, termasuk penata riasnya juga, saya mendapatkan izin. Akhirnya saya bisa meliput di ruangan ini, dan luar biasa sekali. Ya, tidak semua orang diperbolehkan meliput ini. Dan hari ini luar biasa, liputan khusus bisa saya dapatkan. Inilah video eksklusif bagi channel Indo Media Kreatif. Salam ini kan penggemar Panglima Mandau tahu saat Panglima Mandau telah menggunakan aksesoris. Tapi kali ini kami meliput saat menggunakan aksesoris sampai selesainya. Kembali kita lihat bagaimana asisten beliau tetap tegang gitu, masih tegang. Tidak ada sedikit senyum, padahal biasanya banyak senyuman beliau ini, tapi saat begini betul-betul tidak ada senyum sama sekali. Tetap doa yang dipanjatkan oleh beliau
agar kesempurnaan memakai pakaian kebesaran Panglima. Dan inilah kalung Panglima pun sepintas Panglima pakai kalung ini biasa, tetapi sebelum menggunakan kalung tetap beliau ada doa-doa tertentu yang beliau bacakan. Tentunya di sini saya kembali lagi tidak berani bertanya karena kalau masalah yang tak begitu terus terang mungkin hanya Panglima Mandau yang tahu, bahkan asistennya pun belum tentu tahu. Suasana tetap masih diselimuti ketegangan, sahabat. Dan saya pun pegang kamera pun ini agak sedikit, tangan saya agak sedikit gemetar gitu, cuma saya tahan pakai dua tangan. Dan sahabat, Panglima pun belum selesai, tetapi fan-nya Panglima di Kota Balikpapan sudah mengetuk pintu. Tapi Panglima tetap bersabar. Dan di ruangan ini kedatangan lagi anggota Rakan Tatau Pasukan Merah, dan beliau inilah masih di bawah koordinasi Panglima. Dan kembali juga beliau masuk ke ruangan ini pun ikut tegang juga. Jadi bisa dikatakan nyaris di ruangan ini tidak ada senyum, tidak ada yang berkata-kata. Semoga tidak ada halangan dan rintangan, jadi Panglima bisa menemui penggemar-penggemarnya yang ada di Sudah selesai. Siap. Sahabat, kalau sudah selesai gini biasanya bisa senyum nih, bisa senyum semuanya tuh, ya kan? Ya kalau udah selesai bisa senyum. Tapi kalau tadi, aduh sahabatku semuanya, nggak ada yang berani senyum, berani bersuara. Ya, ya. Demikianlah liputan eksklusif Panglima Mandau menggunakan pakaian kebesarannya di salah satu penginapan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.